jumpa. Kali ini kita akan melanjutkan bab 2 yang kemarin sudah kita mulai. Kalau kemarin kita membahas tentang gerak pada makhluk hidup, hari ini kita akan membahas tentang gerak pada benda. Nah, untuk bab yang ini atau pertemuan kali ini kita mengkhususkan untuk mempelajari tentang apa sih kecepatan dan percepatan pada suatu benda. Ya, nanti kalian simak videonya setelah tayangan berikut. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang gerak pada makhluk hidup, untuk minggu ini kita akan membahas bagian selanjutnya dari bab 2, yaitu gaya dan gerak pada benda. Oke, nanti di bab ini atau di pertemuan saat ini kita akan belajar tentang apa sih pengertian gaya, kemudian jenis-jenis gayanya, lalu gerak, dan nanti akan ada hukum Newton yang akan berdasarkan gerak nanti. Oke, gerak sendiri atau gerak benda bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Gerak bersifat relatif. Gerak sesuatu benda ini bersifat relatif, artinya benda tersebut bergerak atau tidaknya ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda tersebut. Oke, kalau jenis-jenis gerak ditinjau dari keadaan bendanya, ada yang disebut gerak nyata, ada yang disebut gerak semu. Bedanya apa? Kalau gerak nyata, terjadi perubahan posisi benda terhadap titik acuannya. Sedangkan kalau gerak semu sebenarnya diam nih, tapi teramati oleh pengamat seolah-olah benda tersebut bergerak. Nah, sedangkan menurut bentuk lintasannya, gerak sendiri terbagi jadi gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Kalau gerak lurus berarti artinya lintasannya berbentuk garis lurus. Kalau gerak melingkar berarti lintasannya berbentuk lingkaran, dan kalau gerak parabola lintasannya berbentuknya parabola. Oke, untuk bahasan gerak benda ini kita mengenal ada istilah kelajuan. Kalau kelajuan adalah jarak setiap satuan second, sedangkan kecepatan adalah perpindahan setiap satuan second. Kemudian kelajuan ada kelajuan tetap, kelajuan gerak tiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama, sedangkan kelajuan rata-rata adalah bergerak menempuh jarak tertentu. Oke, kelajuan merupakan besaran skalar, nilai besar dan satu satuan, kecepatan besaran vektor. Nah, untuk kelajuan sendiri, ini rumusnya adalah V sama dengan S per T, atau V sama dengan sigma S per sigma T. Oke, contoh ada sebuah soal di sini. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per second melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ini ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor dan Puncak? Oke, berarti kalau tadi dari rumus yang sebelumnya kita mau mencari jarak. Jarak itu berarti kita mau mencari S. Di sini oke, yang mau kita cari adalah S-nya. Ya, artinya rumus yang tadi adalah V sama dengan S per T. S adalah jaraknya, V adalah kelajuan, sedangkan T-nya adalah waktu. Berarti kalau kita mau cari adalah jaraknya, berarti S sama dengan, maaf ya tulisannya agak
tidak rapi karena pakai kursor di komputernya ya. Sama dengan berarti ini tinggal kita sekali silang, berarti V dikalikan T. Nah, V-nya di sini adalah kelanjutannya nih. Ini adalah V-nya. Ya. Ini V-nya adalah 10 meter per second. Sedangkan T-nya adalah 2 jam. Nah, 2 jam ini karena satuan waktu itu adalah second, berarti 2 jamnya dirubah dulu ke second. Artinya berarti 2 jam dikalikan 3.600 second. Jadinya 7.200 second. Nah, tinggal kita masukkan pakai rumus. Berarti V-nya 10 dikalikan 7.200 sama dengan 72.000 meter. Nah, berarti jarak antara Bogor dan Puncak adalah 72.000 meter. Kalau kita mau jadikan kilometer, artinya dibagi 3. Jadi dibagi 1.000, maaf. Nolnya dihilangkan 3, akhirnya menjadi 72 kilometer. Oke, terima kasih kalian telah menyaksikan video ini. Jangan lupa kerjakan latihan yang sudah Ibu berikan. Jangan lupa untuk pelajaran berikutnya kita akan bahas tentang gerak pada benda, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dibaca dulu di rumah ya. Dan kalau memang ada yang belum dimengerti, bisa kalian tonton ulang